Kalau nggak masuk lewat technical analysis, lewat apa? Jadi lebih nggak guna technical analysis atau perasaan. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di update kali ini, saya mau kasih pandangan saya terhadap Bitcoin dan Ethereum. Dan saya juga mau ngebahas seberapa penting sih technical analysis itu. Ini cuplikan dari video member. Video terakhir untuk publik itu 4 hari lalu, tapi kalau video untuk member, saya cukup aktif untuk update di sana. Karena yang unlisted ini hanya tersedia untuk para member. Dan juga saya sharing harga beli koin yang baik itu di harga berapa. Biasanya barengan sama saya beli. Buat yang mau join member, nanti di detik akhir dikasih tahu caranya ya. Dan untuk teman-teman viewer, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, buat member yang belum nonton, 4 video yang saya rekomendasikan ada di detik akhir setiap update video. Itu bisa digeser ke detik-detik akhir dan bisa diklik videonya. Di update ini juga nanti ada. Dan langsung aja kita mulai ke Bitcoin. Bitcoin momentumnya masih cukup strong, bertahan di atas 45.000. Hampir sedikit lagi meritas ke 200 daily moving average. Momentum sekarang masih dipertahankan dari segi buyer. Kemarin sempat ada penolakan sedikit, tapi pada pembukaan sampai detik ini, buyer masih in control. Perkiraan sampai lusa masih akan stay di kisaran 47.000-48.000. Bahkan meritas lagi ke daily 200 moving average. Tapi yang perlu diwaspadai teman-teman, dari 47.600 sampai 48.300 itu udah masuk zona resistance. Hampir semua koin mungkin ada kenaikan sedikit dari harga sekarang, dan saya berekspektasi dari hitungan saya akan ada koreksi paling minimal itu ke 46.000 atau di zona ini. Tapi kalau dari keadaan technical analysis ini saya hapus-hapusin dulu bentar ya, biar nggak berantakan banget. 41.000 itu masih sangat mungkin untuk dites lagi. Dan tanggal 1 ya, saya sih berpikiran ada berita jelek atau sesuatu yang kurang bagus untuk mempengaruhi emotional cycle para trader ataupun investor. Dan itu akan ngebuat harganya turun. Tapi emang kalau secara teknikal, ini udah di resistance. Kalau dari hitungan saya sih meritas ke 42 ribuan. Ya tapi paling minim kita ke 46 atau 45.000. Dari Bitcoin chart institution, itu ada gap kemarin saat breakout. Mereka terakhir mentradingkan itu di 44.600. Lalu pada hari Minggu breakout terjadi dan ada gap kosong nih. Biasanya tuh kalau gap keisi, tapi nggak selalu. Karena gapnya itu gap naik. Kalau gap turun, itu hampir 90% akan keisi. Maksudnya keisi itu harganya akan kembali ke area sini. Lalu ngelihat nih reaksi buyer seperti apa saat gapnya terisi. Biasanya saat gapnya terisi itu ada tekanan beli lagi untuk membuat buntut saja lalu naik lagi. Saya kasih contoh ya. Ini itu ada gap kosong di sini. Kalau kita zoom in, ada sedikit gap kosong nih, kecil banget. Tapi yang namanya gap tetaplah gap, secara teknikal biasanya akan terisi. Dan terisinya itu di sini. Harganya naik lagi nyentuh ke area gap. Lalu di sini juga ada gap nih. Terisi lagi di sini. Kita belajar ilmu teknikal nih ya. Di sini ada gap, keisi di sini. Lalu kalau di belakang-belakang itu sangat-sangat banyak banget. Ini pun ada gap nih. Dan baru keisinya itu di sini. Cuma buat ngisi gapnya aja. Jadi kurang lebih kalau gap itu kebanyakan memang akan terisi. Pas banget lagi terendahnya kan. Gap ini terjadinya saat trading day off institusi, yaitu pada weekend. Dan sooner or later itu akan keisi lagi pada trading day aktifnya mereka. Itu bisa aja keisinya lama banget loh ya. Di tahun 2018 itu juga ada. Yang Bitcoin drop di sini itu keisi lagi di sini. Dan yang ada gap nih di sini nih, 2019. Itu nggak lama langsung keisi nih. Beberapa hari setelahnya. Cuma buat ngisi gapnya lalu naik lagi. Ini ada gap, keisinya agak lama yang di sini. Ini ada gap, keisinya cukup lama nih, berbulan-bulan. Jadi teori gap ini itu dibawa dari technical analysis stock market. Dan di Bitcoin itu juga bisa dibilang cukup efektif. Karena para institusi ini yang memegang uang cukup banyak, mereka juga mentradingkan Bitcoin pada saat ini.
Dan uniknya lagi, 200 daily moving average mereka itu nggak termasuk hari weekend atau hari Sabtu Minggu ya. Dan 200 daily moving average mereka itu ada di kisaran, bentar saya hapus ya, 46.000 di sini. 200 daily moving average itu sendiri cukup penting karena biasanya itu dianggap sebagai pemisah antara uptrend dan downtrend. Lalu total altcoin market cap juga mepet 200 daily moving average. Total market cap juga mepet sama seperti Bitcoin nih. Ini termasuk resistance. Biasanya itu kalau dites kita ngeliat dari historicalnya, dites itu akan naik lagi. Karena 200 daily moving average ini bertindak sebagai support atau resistance yang dinamis. Kalau berada di atasnya itu akan menjadi support, kalau berada di bawahnya itu akan menjadi resistance. Misalkan teman-teman yang punya posisi beli atau long bisa di set stop loss dalam kondisi untung ya. Dan stock market sendiri pun sekarang ini mepet juga sama persis kayak Bitcoin, deket-deket 200 daily moving average. Yang agak unik dari breakout pada hari Minggu kemarin itu saat dolar indeks naik atau lagi hijau, Bitcoin malah ikut naik. Padahal biasanya kalau dolar indeks naik berarti Bitcoin turun karena dolarnya menguat, tapi Bitcoinnya malah ikut breakout. Itu yang penting banget untuk dipertimbangkan. Untuk saat ini saya di Bitcoin atau future position ada posisi short di 48.100. Ini satu posisi teman-teman. Saya sharing seperti ini karena analisis yang saya kasih ke teman-teman itu sebenarnya untuk konsumsi saya pribadi. Dan dari analisis tersebut saya mengambil keputusan. Jadi teman-teman harap bijak dalam mengambil posisi karena misalkan teman-teman mau ikut entry bareng saya, teman-teman juga harus maintain atau jaga posisinya. Jangan sampai terjadi seperti kemarin saat di weekend saya tutup posisi, keadaannya surplus. Walaupun ini posisinya kecil banget untungnya nih. Dan saya udah peringatin ke teman-teman kalau weekend itu riskan untuk trading karena volume transaksinya kecil, dan saat surplus kalau nggak di take profit atau dikurangin posisinya malah jadi kena surat cinta kan dari exchange. Saya kalau trading di futures market itu berlapis-lapis banget, entry-nya itu cukup banyak, range $300 aja saya bisa ada 4 entry atau 5 entry. Saat lagi surplus saya mulai kurangin sedikit-sedikit. Itu ada saya jelasin di video tanggal 18 Februari entry management, sekaligus di video ini juga cukup bagus. Di sini saya jelasin gimana sih memanage uang kita kalau ada posisi kita yang nyangkut. Buat member yang baru-baru bisa di scroll di grup utama tanggal 18 Februari. Dan untuk perkiraan Bitcoin, saya ekspektasinya sekitar 2-3 hari akan ada koreksi. Mungkin kita nunggu closingan saat akhir bulan supaya green candle lalu terjadi koreksi. Saya sangat bullish banget sama Bitcoin. Kalau misalkan terjadi koreksi-koreksi kecil ya wajar. Dari situ kita bisa ambil kesempatan untuk mulai serok-serok. Saya akan ngambil posisi long di 42 ribuan nanti. Di kisaran zona-zona inilah ya. Kalau untuk rupiahnya, sebentar chart ke reset. Dari harga 690 jutaan, saya berekspektasi dari hitungan saya Bitcoin akan ada koreksi. Itu minimal-minimalnya ke 650 juta. Saya akan ngelihat reaksi harganya dulu di tempat 650 juta, tapi kalau saya ngambil posisinya perkiraan di 605 jutaan. Lalu next Ethereum. Ethereum juga sama persis sama Bitcoin nih, mepet-mepet daily 200 moving average di 3.500 dolar. Ethereum juga sama seperti Bitcoin, nggak ada apa-apa nih, langsung membuat higher high tanpa ngelihat higher low-nya. Dari update kemarin, struktur market yang sehat itu ada higher high dan higher low. Kalau candlenya terus-terusan begini, biasanya sentimen pasar akan mulai masuk ke tahap greed dan orang-orang udah mulai kehilangan akal sehatnya. Mereka akan nge-push harganya jauh lebih tinggi atau ngebeli di harga cukup pucuk, dan akibatnya ya kurang lebih sama seperti teman-teman sebelum masuk ke grup sini. Belinya asal-asalan saat ada good news dan harganya pas lagi hijau. Mungkin kita akan dapat 1 atau 2% keuntungan, tapi malah kita tahan tuh. Taunya nggak lama harganya malah drop.
Teman-teman pasti sering banget kan ngalamin pas dijual naik, pas dibeli malah turun. Saya juga sama kok, pernah di tahap itu. Kalau teman-teman trading berdasarkan feeling dan ngelihat news, dan nggak menghargai technical analysis, ya seperti itu jadinya. Kalau masuk market berdasarkan feeling kan nggak beda jauh sama judi ya. Dan gunanya technical analysis, kita masuk market berdasarkan analisis keadaan pasar. Dari yang tadinya kita masuk berdasarkan feeling, kita sekarang masuk berdasarkan analisis. Kita lihat di mana sih potensial balik arah, kita lihat di mana sih potensial orang-orang akan ngebeli. Kalau teman-teman berdasarkan feeling dan news ya teman-teman nggak akan pernah dapat beli Bitcoin di bawah-bawah sini. Nggak akan dapat saat orang-orang pada ketakutan belinya. Sekalipun dapat juga itu akan ngebawa psikologi kita sebagai penjudi. Jadi kita akan berpikiran, wah feeling gue bener nih. Dan ngelakuin hal seperti itu berulang-ulang. Kalau seperti itu sama aja so hebat kan? Kalau orang yang udah ngerasa so hebat, dia nggak akan berkembang hidupnya. Dia akan pernah mempelajari hal baru. Kenapa saya sampai sekarang masih terus aktif ikut webinar perdalam ilmu? Walaupun beberapa webinar saya udah paham, tapi saya tetap seenggaknya tuh ada 1 atau 2 ilmu baru yang saya dapat. Dan kalau saya udah paham webinar ya itu repetitif akan terulang-ulang. Saya makin hafal, saya makin expert, dan saya share ke teman-teman juga itu untuk pengulangan buat saya. Apa yang saya dapetin di webinar saya. Saya keluarin duit mahal setiap webinar juga no problem. Toh itu ilmunya nyangkut selama hidup saya. Nggak ada yang bisa ambil. Jadi ilmu yang saya share ke teman-teman, ilmu ratusan juta webinar dan miliaran pengalaman loss. Yang saya harapkan ke teman-teman itu nggak mengulangi kesalahan yang saya buat. Jadi kalau ada orang di luar sana yang nggak mau upgrade ilmunya dan keluar uang yang nggak seberapa, itu berarti akan nyangkut di sana terus stase hidupnya. Dan memang juga technical analysis itu nggak 100% benar. Mungkin ada orang yang bilang kalau bandar mau berbuat hal lain, ya technical analysis nggak guna. Ya itu emang benar, tapi saya nggak membenarkan 100%. Kenapa? Karena teman-teman pikir pakai logika. Apakah orang-orang yang berduit sangat banyak itu mereka bodoh masuk dengan perasaan? Kalau nggak masuk lewat technical analysis, lewat apa? Jadi lebih nggak guna technical analysis atau perasaan? Itu dijawab sendiri deh ya. Kayaknya kalau pesan-pesan saya di setiap update itu bagus ya buat dijadiin podcast. Lanjut deh kita ke Ethereum. Ethereum juga sama seperti Bitcoin, mepet 200 daily moving average. Ini juga nggak ada ngebuat lower high, taunya langsung mantul naik. Ini kurang sehat. Saya berekspektasi juga akan ada koreksi dari 200 daily moving average minimal ke $3.000 lagi. $3.000 merupakan psychological resistance dan support. Maksudnya psychological resistance dan support biasanya itu angka bulat akan menjadi target orang banyak untuk masuk market. Maka dari itu kalau saya sharing entry itu nggak ngepas banget di angka bulat. Misalkan 15 saya naikin 15,1 atau 15,2. Atau misalkan saya mau take profit nggak pas di $3.000, saya turunin di 2.940 sampai ke 2.980. Karena biasanya di angka bulat tersebut akan numpuk banyak sekali order dari orang-orang. Kita nggak bisa ngeremehin uang retail. Karena pada 2021 pun yang nge-push harga naik sampai ke 60.000 itu retail dan hype masyarakat. Smart money atau uang institusi itu mereka udah keluar di kisaran 40.000 sampai 50.000-an. Apalagi mereka ngelihat nih saat Bitcoin membuat top dari kisaran 45.000 sampai 60.000, ini udah kisaran atau udah kelihatan sideways. Itu adalah tanda-tanda market udah mulai capek. Dan dari indikator RSI pun ini udah kelihatan turun nih. Berarti daya beli udah kurang. Tanda-tanda seperti ini yang akan menjadi pembalikan arah. Jadi bolak-balik ya, sorry. Kalau Ethereum rupiahnya dari harga saat ini atau 49.800, kita genapin lah 50 juta lah ya. Dari kisaran 50 juta rupiah, saya berekspektasi akan ada koreksi. Ini green candle udah cukup lama nih, nggak sehat seperti ini. Market itu nggak bergerak satu arah. Saya berekspektasi akan ada koreksi ke kisaran $3.000 atau 42 jutaan.
perkiraan saya sih mungkin akan ada berita buruk atau sesuatu buruk dari media yang akan membuat investor awam ketakutan dan menjadi alasan untuk market turun. Tapi misalkan kalau Ethereum dan Bitcoin breakout lagi dari 200 daily moving average-nya, karena itu nggak nutup kemungkinan loh ya, walaupun probability-nya lebih kecil, itu akan nge-push lagi harganya jauh ke 50.000 dolar dan sentimen market itu akan extremely greed. Ethereum pun akan ke-push lagi naik sampai ke kisaran 3.600 dolaran atau kisaran 53,8 juta. Maka dari itu, kalau keadaan market lagi bullish, kita jangan coba untuk nge-short. Saya memang ada posisi short, tapi saya bisa maintain posisi saya dengan cukup baik. Kalau keadaan market lagi naik, kita ambil posisi beli. Kalau keadaan market lagi turun, kita ambil posisi short atau jual. Kalau di spot marketnya itu bear token ya. Misalkan kalau daily 200 moving average di breakout, saya akan update lagi kok. Lalu next kita bahas XRP. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.